Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, terlebih-lebih yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat memegang teguh akidah Islam, sehingga sampai detik ini kita tetap berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, dan di luar daripada kita Islam itu binasa. Karena kenapa dek diturunin? Enggak, aku tadi ada urusan sebentar untuk sekedar mengerjakan tugas saya, tapi karena itu sudah selesai, ya, jadi saya akan kembali live dan saya mengajak teman-teman Kristen untuk diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah panutan kita. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah Nabi kita, beliau adalah suri teladan kita, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah. Jadi misi pertama yang dibawa oleh beliau ialah memperbaiki akhlak manusia. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan mengajak kepada semua orang Kristen untuk berdiskusi atau berdialog dengan ilmiah dan literasi berdasarkan kitab suci yang mereka imani. Saya mengangkat tema Yesus hambanya Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Ini saya tidak berbicara dengan asumsi, tapi saya berbicara data. Boleh Anda buka di Kisah Para Rasul 13 di Matius 12 ayat yang ke-15. Ya. Jadi kawan-kawan Kristen yang mau dialog silahkan dialog, dan sebelumnya kawan-kawan semua yang ada di sini tolong, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada teman-teman kerjasamanya, ya. Ini saya punya YouTube. Ini tolong di subscribe ya kawan-kawan. Ini saya ada YouTube, di subscribe dulu ya. Ntar mana ini? Nah ini. Ini adalah YouTube saya. Ini kawan-kawan boleh dilihat di sini. Tolong ya di subscribe. Ini sudah ada 4 orang yang meng-subscribe. Kawan-kawan 58 orang yang menonton, tolong ini di subscribe ya. Ardiansyah Apologet, username-nya Menachem Shalom. Ini minta bantuannya kawan-kawan agar men-subscribe YouTube ini ya kawan-kawan ya. Diminta kerjasamanya kawan-kawan, boleh. Nah, di sini saya akan mau mengajak kepada teman-teman yang dari Kristen untuk berdiskusi, ya. Saya akan mengangkat tema yaitu Yesus hamba Tuhan. Kenapa kemudian? Karena di dalam Bible itu jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, seorang utusan, seorang guru, dan dia itu adalah orang yang dianggap sebagai nabi. Jadi mau kita percaya mana? Apakah kita percaya kepada orang yang hidup sezaman dengan Yesus, lalu orang-orang mengatakan inilah Yesus dari Nabi Yesus dari Nazaret? Baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-11. Inilah Yesus Nabi dari Nazaret. Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang telah mempermuliakan hambanya yaitu Yesus yang kau serahkan. Terus di dalam Matius 15:12 yaitu adalah perikopnya saja itu Yesus adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin ada seorang hamba yang dituhankan? Namun kalau mau dituhankan, konsekuensi logisnya harus diterima, jangan ditolak.
Kalau orang Kristen mentuhankan Yesus secara iman, monggo. Tapi ingat, Yesus bertuhan. Yesus memiliki Tuhan dan Yesus itu bertuhan kepada Bapa, yaitu penguasa langit dan bumi. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17, jangan kamu menyentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku, dan pergilah kepada saudara-saudaramu dan sampaikan kepadanya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jelas, Yesus itu punya Tuhan. Di mana lagi? Terus di Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8 dan Yohanes 17 nomor 21. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jelas. Jadi Yesus yang di dalam literasi mereka atau di dalam Bible mereka itu dinarasikan dia adalah seorang hamba Tuhan, bukan Tuhan, kawan-kawan. Kalaupun dia Tuhan, konsekuensi logis yang harus diterima oleh orang-orang Kristen itu apa? Yaitu ternyata Yesus itu punya Tuhan. Maka dapatkah kita mengatakan Tuhan punya Tuhan? Kan enggak. Sedangkan di dalam Markus 12:29 dikatakan bahwasanya Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu tunggal. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa tunggal. Bukan, syukron, jazakumullah khair. Bukan Tuhan itu memiliki kepribadian 3, itu enggak ada. Itu semuanya doktrin dari bapak-bapak gereja. Ya gitu loh. Jadi kawan-kawan Kristen yang mau dialog silakan naik. Silakan meminta multi, insyaallah kami akan naikkan. Bantah data yang saya kasihkan, sebagaimana Mikana tadi selalu dia membantah apa yang saya kasih, dia dibantah. Ya, ngaku-ngaku sudah wisuda, ternyata ketika dia mengatakan materi itu tidak sama dengan praktek katanya. Kitab sucinya aja itu dia mengetahui tentang firman Tuhan itu dari kitab sucinya. Nah itu kan juga bersifat materi, bersifat teori juga. Lucunya sini kan itu di situ, tapi ngakunya udah lulus wisuda S1 katanya. Di Pandamitan pula aku dibilang aku masih kuliah. Kenapa rupanya? Ya sudah Daniel, kau naik di sini. Udah naik di sini Daniel. Kenapa? Takut? Ya sudah. Kalau takut ya sudah bilang aja takut. Panggil pendeta kau. Naik, ayo. Bukankah di dalam kitabmu dikatakan di dalam Markus 16 nomor 15, pergilah dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya juga makhluk, saya juga butuh diinjilin gitu. Tapi bedanya ketika orang Islam itu mempelajari kitab kalian, dia nggak menjadi Kristen. Kenapa? Karena dia punya akal bahwasanya kalau kita mempelajari Bible ternyata nggak perlu harus jadi Kristen. Kenapa? Pertama, di dalam Bible itu sendiri tidak ada perintah dari Tuhannya langsung untuk menjadi Kristen, itu satu. Terus yang kedua, di dalam Bible itu sendiri dan apa yang diimani oleh Kristen itu ternyata bertentangan. Karena kenapa? Kebanyakan orang Kristen ini selalu berpatokan kepada kitab-kitabnya Paulus yang 13 itu. Dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Sedangkan di dalam 4 gospel, ya 4 catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu apa yang dikatakan di dalamnya itu selalu tidak dipercayai oleh orang Kristen. Contohnya di dalam
di dalam Markus 12:29. Di dalam Markus 12:29 dikatakan Tuhan itu hanya satu. Nah, di 2 Yohanes 1 ayat 7 kitabnya Paulus mengatakan bahwasanya Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Di mana datanya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 3. Makan gorengan 3 ngaku 1. Nah, itulah oten. Begitu kawan-kawan. Ya, sahabat-sahabat, ya. Gitu. Silakan bagi kawan-kawan Kristen yang punya nyali, daripada kalian di situ menggonggong di bawah nggak jelas, mending naik di sini dialog sama saya, ngapain takut? Itu dong. Iya, kalau berani kalian kan nggak berani, ya sudahlah, di bawah aja lah kalian tap layar, ya kan enak sambil aku narasi sambil kau panas di bawah, itu masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahmat. Nah, inilah yang kukatakan bahwasanya ketika kita membaca Bible dengan teliti, nggak mungkin kita jadi Kristen. Karena Kristen sejatinya Bible kalau kita baca dengan akal, minimal kalau nggak jadi Islam, minimal jadi ateis atau agnostis. Karena kenapa? Itu bertentangan dengan akal. Bahkan tidak sedikit orang Kristen mengatakan bahwasanya jangan pakai akal kalau mau mengimani kekristenan. Hah? Ya, memang harus konsekuensinya itu yang diterima, kawan-kawan. Kenapa mereka ini sangat sulit ketika berdebat dengan umat muslim? Karena kitabnya aja dibantah. Setiap data yang kita kasih dia bantah. Karena kenapa? Sejatinya orang Kristen itu musuh terberatnya dalam berdiskusi itu bukan umat Islam dan bukan Al-Quran, tapi Bible-nya sendiri. Karena kita umat muslim, ya, karena kita umat muslim itu hanya mewakili atau hanya menyampaikan apa yang tertulis di Bible. Tapi karena mereka ingkari, karena mereka tidak selalu menentangnya, ya mau gimana? Kita mau berdebat dengan mereka, jangankan saya yang berdebat dengan mereka dia bantah-bantah, jangankan saya kasih Al-Quran, Bible-nya aja dibantah. Makanya si Mikana tadi ngeyel ketika saya menunjukkan keselamatan di dalam Islam, dan itu sangat logis. Kenapa? Karena di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menjanjikan di dalam surah Fussilat ayat 30, surah Ali Imran ayat yang ke-15 bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka dia akan dijanjikan surga. Sedangkan si Mikana tadi tidak masuk akal lagi, Tuhannya repot-repot mati untuk menebus mereka. Kalau memang Tuhannya itu maha kuasa, kenapa dia harus mati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berhati-hati, karena ini banyak juga yang namanya misi pemurtadan dari umat Kristen itu sendiri, mengadakan yang namanya misi pemurtadan, memurtadkan orang-orang Islam. Jangan sampai kita terjerumus ke situ. Kalau kita silakan kalian itu belajar tentang dunia apologet, apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia, membandingkan antara Al-Quran dan Bible. Supaya apa? Supaya apa? Minimal kalau kita nggak mau berdebat seperti yang dilakukan oleh apologet Islam Indonesia live di TikTok atau secara offline, minimal kita buat VT, ataupun minimal kita itu minimal kita itu membentengi anak-anak kita dari misi pemurtadan, kawan-kawan. Karena orang Kristen ini sangat licik, kayak ular bludak gitu kawan-kawan, ya. Jadi sekali lagi teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan kalian naik diskusi, naik di sini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah ibu muslimah siap. Nah, silakan kawan-kawan Kristen, silakan naik.
Siap bang, siap, makasih, makasih. Gitu sahabat-sahabat. Jadi gitulah mereka ya, nggak tahu juga sih mereka ini apalah yang maunya ya. Pak Ari, ini Pak Ari, ada Pak Ari nih. Coba naik dulu Pak Ari. Kita coba dulu diskusi sama Pak Ari ya. Pak Ari naik sini Pak Ari. Pak Ari. Nah, ini baru mantap ini. Halo Pak Ari, selamat malam. Pak Ari. Iya. Ya silakan Pak Ari. Ongkem dulu Pak Ari. Lagi nggak bisa ini. Allah, janganlah kayak gitu Pak Ari. Aja lah. Aduh, kenapa nih Pak Ari ini kok kabur Pak Ari? Ayo, kawan-kawan Kristen yang lain silakan. Ya. Ya siap Bang Masri. Siap. Pasien selanjutnya. Oten lagi kumpul di Mikana. Biarkan aja mereka cakar-cakaran. Cukup kalian itu duduk manis melihat mereka lagi cakar-cakaran. Saya sama mereka sendiri kok cakar-cakaran. Gimana lah ini, ya kan? Aduh. Mikana keok dia deh. Itulah si Mikana. Iya betul. Mikana itu apa ya, asal bunyi gitu loh. Haleluya, 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 haleluya. Padahal narasi kosong otaknya. Apa yang tertulis di kitabnya itu tidak diimani. Dia hanya mengalihkan pembicaraan tentang apa yang ada di dalam kitabnya itu dialihkan. Oh, enggak, mananya enggak seperti itu, enggak seperti itu. Gimana kita tak capek menghadapi coba? Karena kenapa? Kalau kitabnya aja dibantah, apalagi kita. Itu wajar. Misteri dikit-dikit haleluya ya. Iya. Botol dia deh. Sedikit-sedikit apa? Makanya setiap kitabnya saya keluarkan itu dibantah sama dia ya. Sudahlah. Kalau memang begitu prinsipmu, memang sulit memang berdebat dengan Mikana. Karena kenapa? Kalau kitabnya aja dibantah, apalagi kita. Makanya ketika aku bacakan Al-Quran tadi tentang, makanya saya kasih tahu tadi tentang Nabi Idris alaihissalam. Oh, dia alihkan lagi pandangan. Itu yang di dalam kitab kami itulah, itu kan kitabnya. Saya nggak berbicara kitabnya. Bang Gofur, saya berbicara tentang kitab saya. Dia kan meminta dalam kitab kita kasih, dia tolak. Ya wajar lah. Kalau Bibelnya saja dia tolak, apalagi Al-Quran, sangat wajar itu. Itulah Mikana. Mantap. Ya. Di subscribe ya kawan-kawan ya YouTube. Ya, makasih Bang. Itu yang pegang YouTube itu bukan saya teman-teman. Ada yang pegang itu, bukan saya pribadi. Maksudnya bukan di HP saya itu yang pribadi, tapi itu YouTube kita. Lanjut naik ke Mikana deh, seru tadi saya lihat. Nah, iya kalau si Mikana mau naikkan saya nih, aku pakai HP yang satu ya untuk naik di Mikana. Kalau dia naikin, ya iya kita lanjut di sana aja. Bentar ya, aku ini dulu.
Oten sedang menanggapi Al-Quran surat Maryam 37. Apa isinya surat Maryam 37? Hilang wisudanya Mikana, sombong dia. Iya lo, sombong kali dia. Mentang-mentang dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang dia ini mentang-mentang dia udah lulus tapi otaknya kosong, masih nyembah manusia. Saya ini udah wisuda, saya ini udah pantasan kau masih ini. Cuma bisa gitu doang. Ya, seperti itulah kira-kira si Mikana. Wisudanya es krim. Bagaimana si Mikana, ya Allah. Sudahlah Mik. Wisudanya SD. Wisudanya apa? SM, sekolah minggu. Nah itulah Mikana itu. Oh gak bisa nyambungin ini. Aduh Mik. Itulah kawan-kawan. Ya silakan kawan-kawan Kristen, ada nggak kawan-kawan Kristen yang mau naik dialog? Ayo silakan. Oh ada rupanya. Ya selamat malam Dek. Malam Pak. Bapak Islam Kristen Pak? Saya Kristen. Ya. Silakan Pak, open kamera dulu baru kita diskusi Pak. Tidak perlu. Ya. Saya cuma mau tanya ini, Quran surat An-Nahl 1. Buka kamera dulu Pak. Aku diperintahkan hanya Buka menyembah dulu, kepada Tuhan negeri Mekah. Buka dulu Tuhan negeri Pak. Mekah itu yang siapa itu? Buka Tuhan dulu negeri kamera. Mekah? Buka dulu kameranya Jawab Pak. aja dulu. Silakan buka dulu kameranya. Silakan. Coba jawab, siapa Tuhan negeri Mekah itu yang diperintahkan? Buka dulu kameranya Muhammad Pak. Nyembah. Ya Allah. Ngaco. Cuman itunya pertanyaanmu. Nggak ada yang lain. Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah. Daripada kau menyembah manusia terkutuk yang mati di kayu salib. Anja. Sudah bapak-bapak, udah tua bangka, takut sama anak muda. Sudah bapak-bapak lah dia itu, udah kasihan. Mulai dari orang yang kayak gitu. Amin. Makasih. Kimesti, makasih Bu, makasih kakak semuanya yang sudah ini support ya. Oten itu kalau berhadapan dengan kita macet dia. Yang penting kau open kamera dulu, baru kita mulai dialog. Saya nggak mau dialog sama
gambar ngapain? Ngapain saya dialog sama gambar? Kan gitu. Ya. Ya. Jadi kalau cuma dialog sama gambar, nanti kau ngomong sama tembok, nanti saya ngomong sama tembok. Karena kenapa? Karena tembok ini ketika dia diajak dialog, dia nggak mau bicara dia karena dia tahu betul dia nggak ada ilmu, nggak kayak kau. Halo, Ade. Iya Pak, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini Islam ini atau Kristen? Aku Kristen. Silakan di open kamera dulu Bu. Oke, Ini baik. laki-laki apa perempuan sih? Ya, silakan. Ini di mana ini? Bapak ini lagi di mana ini Pak? Dia lagi di mobil ini. Oh lagi di mobil. Mobil. Ya silakan Ada Pak. hujan. Gimana? Gimana? Gak apa-apa gelap. Gak apa-apa. Ya gimana? Bapak dari Papua. Oh dari Papua. Iya. Kamu Kristen kah? Kristen Protestan atau beta ini Kristen Protestan atau Katolik? Beta. Aku Protestan. Protestan. Wis mantap. Ya gimana? Gimana tanggapanmu dengan tema? Yesus hamba Tuhan itu memang benar. Benar itu dalam kemanusiaannya sebagai Mesias itu ya memang Yesus itu hamba Tuhan, bukan Allah Bapa Bukan itu Tuhan sendiri. ya. Bukan Allah Bapa itu sendiri ya. Iya, bukan Allah Bapa itu sendiri, tetapi tentang berbicara Yesus adalah Tuhan itu berbicara dalam keilahiannya. Coba kamu baca di Yohanes 1 ayat yang ke-1. Silakan dibuka karena Bapak lagi di sini, Oppo di sini masih di dalam mobil. Silakan dibaca. Saya bukakan ya. Nih. Nih. Yohanes 1 ayat yang ke-1 ini. Ini Bapak lihat di sini, Pak. Kakak lihat di sini, Kakak ya. Nih. Apa di sini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini siapa? Yesus kan? Yesus adalah firman yang menjadi manusia toh. Nah, firman ini adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri menurut Yohanes 1 ayat yang ke-1, Pak. Gitu. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah sang firman dan Allah itu sendiri dan dia juga adalah Tidak seorang ada hamba. masalah, Bang. Bagi Pace di sini tidak ada masalah tentang itu berkaitan dengan Yesus itu adalah firman Allah, itu ya tidak ada masalah. Karena Iya, betul. iya tidak ada masalah. Karena Allah itu kan Bapa di surga. Apakah Yesus itu bukan Bapa di surga itu sendiri? Dia adalah Bapa di surga itu sendiri. Oh bukan, Oh bukan. Tapi bukan. berarti Bapa ini Tritunggal ya. Iya tidak tunggal di sini. Bapak ini mabuk kah? Kita Pace di sini, kalau di Papua di sini ya harus sedemikian rupa. Tetapi kita akan berbicara juga dalam agama untuk membenarkan dan mengetahui tentang iman kita. Ya apa itu? Seperti apa? Ya iman kita itu tidak bisa diobrak-abrik oleh umat Islam. Mana datanya? Mana datanya Pak? Ya datanya itu adalah di mana Muhammad Rasulullah SAW itu mengobrak-abrik
dalam Injil bahwa dia adalah Mesias. Bukan, yang saya tanya di mana datanya di dalam Bibelmu bahwa Islam itu tidak boleh mengobrak-abrik Bible. Karena siapa yang mengobrak-abrik Bible? Nggak ada. Iya. Kami ini, Ya, Pak, kami ini mempelajari, Pak. Kami ini mempelajari Bible Anda. Jadi seketika kami mempelajari apa yang tertulis, itulah kami yang kasih tahu kepada Bapak bahwa selama ini Yesus itu adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan, gitu Pak. Ini Teteh. Ya, jadi begini, adikku. Nah, gimana? Kalau menurut Islam, apakah Tuhan itu pencipta? Ya pencipta. Apakah Kristen itu Tuhan? Ya sabar. Sebentar. Apakah yang dikatakan Allah itu pencipta? Iya pencipta dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh. Iya pencipta. Ya, berarti ada dua pencipta, yaitu Tuhan dan Allah. Tuhan itu gelar, Allah itu namanya. Contoh Tadi begini ada Pak. mengatakan bahwa Saya kasih Tuhan itu contoh. pencipta. Saya kasih contoh. Oh, akui dulu, Anda salah Iya. tadi ya. Tidak. Salah tadi. Ini saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh kepada Oh. kakak. Tadi Anda mengatakan Tuhan itu pencipta. Ya. toh. Apakah Prabowo itu adalah presiden? Bukan tadi akui dulu. Enggak. Akui Jawab dulu. Oke. Apakah Prabowo itu adalah Papa presiden? makan pinang di sini. Papa makan pinang di sini, tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Iya. Pertanyaan saya, apakah Prabowo itu adalah Pertanyaan saya, siapa yang menjadi presidennya Indonesia sekarang? Menjadi presiden itu Prabowo. Prabowo adalah presiden. Siapa yang jadi presiden? Presiden atau Prabowo? Ya Prabowo toh. Prabowo itu presiden bukan? Dalam jabatannya itu baru masuk kepada Prabowo. Ah, kalau Prabowo kan namanya, tapi kalau jabatannya kan presiden, betul? Iya. Ya begitu juga Allah. Allah itu namanya, Tuhan itu gelarnya. Jadi kalau kau mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan atau Allah? Kan ini kan pertanyaan gabung. Lalu aku katakan kepada Anda tadi, itu Tuhan itu siapa? Anda mengatakan pencipta. Allah itu siapa? Pencipta. Berarti ada dua pencipta toh? Tidak dua. Karena Tuhan itu adalah gelarnya, Allah itu adalah namanya. Oh, Tuhan itu bukan pencipta toh? Begini Pak, saya kasih analogi. Apakah presiden itu adalah pemimpin? Tadi Anda mengatakan Tuhan itu Iya, pencipta, toh? sabar dulu. Saya tanya dulu, apakah presiden itu adalah pemimpin? Ya, presiden itu adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Apakah presiden itu adalah pemimpin? Iya. Pemimpin. Apakah Prabowo itu adalah pemimpin? Ya, sebuah nama. Ya, siapa yang pemimpin? Presiden atau Prabowo? Ya, namanya itu Prabowo. Nah, ya sudah. Ketampil sendiri. Nah, sekarang gini. Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu adalah nama ya Tuhan. Ya, Tuhan. Apakah Bapa adalah Tuhan? Bapa itu adalah Allah. Apakah Roh Kudus adalah Tuhan? Ya Allah. Ada berapa Allah? Ya tiga. Oh, 3. Nah, ini cerdas Iya. ini. Oke, baik. 3 ya. Lanjut. Ah, saya kasihkan data, saya sabar, saya kasihkan data. Saya kasihkan data dulu. Dengar ya. Ini baru cerdas ini kawan-kawan. Ternyata Tuhannya itu 3. Gitu. Allah itu tiga Bang, ya. Allah itu Bang. 3 ya. Oke, Ya, silakan. nih Bang. Di sini kan ada tertulis begini nih. Ini. Coba dibaca Bang. Bisa nggak Abang baca ini sendiri? Yang keras Bang, Inilah dibaca yang hidup yang keras. kekal itu. Mm-mm. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utuskan.
Yohanes Nah. 17 ayat. Yohanes 21 ayat. 17 menurut Yohanes 17 ayat 3, kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar atau mengenal tiga-tiganya Allah itu benar. Oke, baik. Mana betul? Oke, di situ di ayat di situ coba buka balik. Dibuka baliknya satu-satu ataupun hanya satu. Coba. Ya hanya satu lah. Ya coba dibuka dulu. Kasih lihat. Iya, saya buka. Iya, beta baru buka ini, Buka ya, ini. teman-teman. Oke. Nih. Kita Anda buka ya. Satu-satunya di bawah itu satu-satunya ataupun hanya satu ya. Satu-satunya Hanya ini satu. siapa? Iya, Oh, siapa satu-satunya satu-satunya berarti Allah yang banyak benar ya? ini? Allah yang benar ini siapa Satu-satunya. satu ini? Satu-satunya Allah yang benar ini siapa? Iya. Satu-satunya. Allah atau Yesus? Itu Allah atau Yesus? Majmuk. Oke ya. Ah, Di situ tidak ada perkataan hanya satu ada, yaitu Allah gitu kan. Itu ini yang Anda tampilkan ini bahwa satunya oke. Allah. Oke, satu-satunya Allah itu siapa itu? Bukannya Satu-satunya satu, Allah siapa? Tapi majmuk. Maksud masmuk itu bahasa Arab itu jamak. Oke, silakan. Ah, apa? Masmuk itu satu-satunya bahasa satu-satunya Allah itu kan maksudnya itu apa namanya? Apa? Jamuk ataupun lebih daripada satu. Itu satu-satunya. Jamak maksudnya. Ya, jamak ataupun majmuk. Kalau bahasa Arab Kok majmuk. majmuk? Tapi kalau di dalam Indonesia, bahasa Arab jamak. itu, kalau di dalam dengarkan, kalau di dalam bahasa Arab itu disebut wahid, tauhid, esa, ahad. Oke. Itu baru satu. Bukan, itu salah Anda itu. Coba. Oh, coba. tes ya. Di dalam bahasa Arab satu itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya satu apa? Ini apakah perlu saya mau uji sama Anda? Nanti bikin malu, ya kan? Ya sudah, ya sudah. Begini saja, begini Oke, dengar saja. ya, dengar ya. Kesatuan. Kakak, coba kamu baca lagi di sini. Nih. Ini oh. Ya, dites lagi ya. Kayaknya bapak ini lagi mabuk ya. Bapak ini nggak mabuk kah? Aku orang timur loh. Kuat makan Iya. Pinang. Ya coba baca Pinang di sini aku nih. makan. Ini nih coba baca. Ini coba baca. Orang Papua. Baca di ya, sini seperti dulu. ini. Oke, Jawab Yesus, hukum yang Jawab terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa arti Esa itu? Satu, tunggal. baik. Oke. Oke. Oke, siap? apa? Oke. Saya berapa di sini? Gimana? Saya ini tidak kelihatan wajah ini. Ini saya berapa? Ya, cemana kau mau ditahu kau berapa kalau kau nggak kelihatan? Ku kembalikan kepada Anda. Anda berapa? Apanya? Anda berapa? Apanya berapa? Pribadi Anda berapa? Satu. Satu. Yang tadi dikatakan Tuhan itu Esa itu satu atau bukan? Ya satu. Ya satu. Tadi Anda mengatakan Anda diri satu. Anda punya diri satu. Iya. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Apa lagi? Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu Anda lah alihkan situ. Padahal Anda satu kan? Ya saya memang satu. Tuhan juga satu. Tapi kita manusia ini banyak. Tuhan cuma satu. Kalau manusia, kalau esensi manusia itu banyak. Hakikat manusia itu banyak sebenarnya. Kalau objeknya manusia, kalau objeknya manusia itu banyak. Saya, kakak ini 60 orang yang menonton itu semuanya manusia. Banyak kalau manusia itu banyak. Kalau pribadi saya sebagai Ardiansyah itu cuma satu. Oke, aku justice kepada Anda, kepada dengan suaraku, dengan kepintaranku ya. Oke, dengar baik-baik ya. Ini kan Ya. kan belajar nih kan. Pintar sok
diskusi. Oke, aku uji sama Anda ya. Anda menyembah Allah itu ada berapa? 1 atau 2 atau 3 atau 4? 1, Pak. Oke, 1 ya. Ini Anda belajar dengan saya, ini orang Papua di sini. Oke, kutanya kepada Anda, kalau Anda menyembah Tuhanmu itu adalah 1, ya kepada siapa kayak mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Dia Logika mengasihi dangkal. siapa sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Logikanya gini loh. Ya apa kolerasinya? Apa kolerasinya ketika kau mengatakan bahwa kepada siapa Tuhanmu mengasihi sebelum dia menciptakan sesuatu? Apa kolerasinya dengan penyembahan? Itu nggak ada kolerasinya. Nggak ada kolerasinya, Pak. Coba bapak ini logika ya. Kepada siapakah kamu mau memberikan? Ya kamu nih mau memberikan kepada anakmu baju, tapi kau belum punya anak, nikah aja kau belum, apalagi memberikan baju kepada anak. Masuk akal nggak kira-kira? Ya, berarti Anda menyematkan dalam argumentasi Anda itu bahwa itu adalah kuasa Allah. Apanya lagi lari ke kuasa ini, Pak? Kita berbicara tentang penyembahan, kenapa lari ke kuasa? Berarti Anda sedang menyamakan sesembahanmu dengan Allah. Apa? Bukankah Allah Saya mau menyamakan Maha Kuasa? sesembahanku dengan Allah, sedangkan saya memang sesembahanku itu adalah Allah. Kan lucu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah min dzalik yaumiddin. Apanya Bapak Gitu ini? loh. Makanya dengar Bapak, PP sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Yesus itu Tuhan, Pak? Ya, baca Yohanes 1 ayat 8. Silakan. Sudah selesai. Gimana, Pak? Yohanes 1 ayat 8. Kan kalau saya terus buka data. Tapi Anda Ya, silakan dibuka datanya, buka datanya. Yohanes buka 1 ayat datanya. 8. Buka datanya. Baca, apakah Bapak hafal? Buka kan di situ. Ya, tidak, baca saja Bapak, baca saja. Aku kan Baca saja. menghafal ini data-data semua ini aku hafal nih. Baca saja datanya, Pak. Apakah kamu surrender dulu? Ketika aku bertanya tadi kau tidak bisa jawab. Surrender dulu. Apanya yang tidak bisa saya jawab? Tadi kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Saya kan sudah menjawab. Oke, pertanyaanku yang tadi itu. Kau jawab Saya kepada semua. kau belum menjawab pertanyaanku, apakah Yesus itu Tuhan? Berdusta. Apakah berdusta itu baik? Tidak baik. Tidak baik. Maka kau dengar pertanyaanku, kepada siapakah Allah Subhanahu wa taala mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Silakan. Kepada siapa Allah mengasihi sebelum segala sesuatu itu diciptakan? Ya kepada, enggak tahu kita. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah min dzalik yaumiddin. Nah, terus Makanya jangan lawan sama misterius di sini nih. Ini Anda diskusi ini muka hitam, besok cerah. ya terus sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kepada siapa dia mengasihi, terus apa kolerasinya dengan penyembahan? Iya, karena kasih setiap segala sesembahan itu dikasihi dulu. Kepada siapa Bapak mengasihi sebelum Yesus itu diciptakan? Tidak ada ayatnya pertanyaanmu itu. Anja. Betul atau tidak? Benar. Mencari benar, tetapi tidak mengerti apa yang kau katakan seperti Enggak, itu. kepada Saya siapa ini, Bapak sebelum ada Bapak lahir, menciptakan langit dan bumi, sebelum Bapak menciptakan sesuatu, kepada siapa dia mengasihi? Oke, buka Yohanes 17, coba. Buka kitab sana. Ya sudah, baca aja, jangan kau repotkan orang, baca aja. Pakai, coba. Berani atau tidak? Apanya? Kau baca aja, kalau kau hafal baca. Aku Anja. ketemu dengan Gurunda bagaimana? Oke, akulah Gurunda ya. Begini adikku. Saya itu Gurunda itu. Ya. Pak. Memang. Oke, saya turun ya. Saya turun. Iya. Ini Gurunda, Kenapa di sini kabur? kalau Kenapa di sini. kabur?
Nah, kau tidak bisa lawan sama aku. Apanya Cuma tidak saja, bisa saya lawan? Terus kalau kasih mencet kalau Anda kita itu. tidak tahu, kalau kita tidak tahu bahwa siapa mengasihi kepada siapa Allah mengasihi Aku tidak sebelum akan segala sesuatu tunjukkan apa diciptakan. jawabannya. Iya, kalau saya kan mengatakan saya tidak tahu kepada siapa Allah mengasihi sebelum sesuatu itu diciptakan. Lalu kolerasinya apa? Permasalahannya apa? Apa masalahnya? Biarkan Islam itu penasaran, ya kan? Loh, ngapain kami penasaran? Kalau kau penasaran ya silahkan. Kami nggak pernah penasaran. Ngapain? Kenapa saya harus penasaran dengan pertanyaan Anda yang tak ada gunanya? Karena logikanya begini. Logikanya begini. Kepada siapa kamu? Oke, saya tanya sama kamu. Sebelum kamu menikah, kepada siapa kamu memuaskan birahimu? Tidak aku jawab itu. Nah, oke, saya tanya sekali lagi. Sebelum kamu menikah, kepada siapa kamu memuaskan birahi? Jawab. Kepada dirimu sendiri. Ini pertanyaan yang memang aku tidak kasih memberi jawaban itu. Ya, sudah. Iya, saya nggak bisa jawab ya kawan-kawan. Oke, sebelum kamu menikah, kepada siapa kamu memuaskan birahi? Dengar berdebat dengan saya itu guru di sini. Iya, ya nggak apa-apa. Kau mau guru, sekarang saya uji dulu dengan standar yang sama. Sebelum kamu menikah, kepada siapa engkau memuaskan birahi? Birahi adalah perjinaan. Ya kepada bini lah. Kan sebelum menikah. Enggak, sebelum menikah saya bilang. Ya, Anda tadi mengatakan birahi. Oke, kalau mau tahu jawabannya di sini, Pak. Makanya jangan pertanyaannya Kalau mau tahu jawabannya itu di sini jawabannya ini. Ini kan ada nih. Ini ada di dalam pada 100 orang ya. Iya. Ini bicara surga ya, jangan teman-teman lari dulu. pendidikan. Iya, jangan lari dulu, Pak. Jangan lari dulu. Silakan. Jangan lari dulu. Di sini Anda ini Kasih hancur teman-teman. Silakan. jangan turun dulu ya. Silakan. Nih. Ya, dia pahlawan sama saya teman-teman. Dia pikir dia paling berdebat, yang paling profesional. Nah, padahal memang paling ditakut. Pak, coba Silakan. coba Pak, ini kejadian 1923. Ini lucu. Bapak mau nggak tahu? Sebelum kalian itu sebelum kalian itu, kalau misal Bapak itu nggak ada istri di rumah, ini boleh Bapak amalkan ini firman Tuhan, Pak ya. Nih, ini dia. Dia baca. Ya, saya bacakan ya. Coba dibaca, Pak. Bisa nggak Bapak baca ini? Marilah kita berikan ayah kita minum anggur. Nah, ya, sabar ya. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, itu, Pak. Itu terjadi ini di Indonesia ataupun terjadi waktu umum? Pak? Ini lagi Pak. Satu lagi Pak. Banyak sekali loh. Ketika kalian itu sebelum punya bini, sebelum kalian punya bini itu, kepada siapa kalian harus memuaskan birahi? Itu kepada ini, Pak. Nih. Apa? Silakan. Ku buat video nanti. Sabar. Ini Amsal 7 ayat 17 nih. Jangan kabur dulu. Sabar. Jangan kabur lah, Pak. Santai. Nih, Pak ya. Nih. Ini, Pak. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, itu Pak yang harus Bapak amalkan. Jadi kalau Bapak itu
bapak itu lagi sedang sama perempuan pesandal itu, udah gaskan aja, ini firman Tuhan loh. Ayo lo. Jadi kalau saya tanya kepada bapak, kepada siapa bapak memuaskan birahi sebelum punya istri? Ya sama pesandal. Karena pesandal itu masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Berani atau tidak berdebat dengan saya hal itu? Oke. Bagaimana saya mau berdebat sama Anda kalau tempat Anda itu gelap dan Anda tidak bisa menunjukkan data? Oke, mereka beri birahi dengan orang tuanya. Ya itu tadi datanya, saya tunjukkan data. Silakan kau bantah. Baik. Sekarang ini Adam berdosa dari surga ke dunia. Iya kan? Kita nggak bahas itu, Yang kita bahas yang tadi birahi di Amsal itu. Ini begini, ini kan bermain dengan saya tadi, berdosa atau tidak tadi itu? Apanya? Berdosakah memberi birahi tadi itu? Ya itu firman Tuhan loh. Kenapa tanya sama saya? Kalau Islam itu berdosa, tapi kalau Oten tidak berdosa karena itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Islam itu berdosa atau tidak? Gimana Pak? Berdosa atau tidak? Itu menurut Islam tadi itu. Berdosa atau tidak? Enggak. Ini bukan literasi Islam. Kalau Islam ini jelas berdosa. Oke, baik. Saya langsung masuk kepada Adam. Adam berdosa atau tidak? Gimana Pak? Adam dan Hawa itu berdosa atau tidak? Oke, jawab. Berdosa. Oke, dosanya apa, sayang? Ih. Udah bakal ini. Takut kan? Apa? Anja. Aduh, bakal ini. Enggak. Ya. Jijik kali aku bah. Apalah bapak tadi? Kok gila kau pak? Apalah bapak tadi itu? Gak nyambung loh, diskusinya gak nyambung. Ya Allah ya Karim. Aku juga dengan ngantuk ini kawan-kawan. Dinikahi sama Oten, oga banget lah.